guys untuk bikin konten-konten terbaru ya. Orang ini seperti ini nih tumbuhannya ya. Ada yang masih kecil ya. Saya juga belum tahu begitu paham apa itu porang, termasuk jenis tanaman apa, manfaatnya, atau mungkin ada khasiatnya, atau bahkan untuk apa nanti jadinya di akhirnya ya. Nanti kita kupas secara tuntas untuk apa-apa saja yang dapat dihasilkan dari tanaman ini. Nanti kita bakalan ketemu sama pemilik. Ya, baiklah, kita sekarang sudah ketemu sama seseorang ya. Nah, ini pemiliknya ya. Namanya apa? Iwan Budiman. Iwan Budiman ya. Nah, Iwan Budiman ini termasuk panggilannya Kang Budi. Ya, Kang Budi ini sudah cukup sangat lama ya, dan termasuk bisa dikatakan sebagai pelopor termasuk di Jawa Barat ya. Nah, kita untuk lebih jelasnya nanti tanya-tanya sama Kang Budi bagaimana mulai perjalanan dari pembibitan, pemeliharaan sampai katanya nanti di tahun sekarang ada investor ya langsung dari salah satu bank ya, yang mendanai Untuk petani. Untuk petani ya. Oke, sebelumnya Kang Budi perkenalkan ya, kami dari channel Kang Hakim gitu ya, ingin tahu banyak tentang porang gitu. Nah, sebelumnya Kang Budi untuk awal terjun ke dunia porang ini dari tahun berapa dan awal ketertarikannya seperti apa Kang Budi? Alhamdulillah dari mulai kita terjun di sektor pertanian ini di khususnya budidaya porang ya. Ini di tahun 2019. Kebetulan dulu itu kita main ke kebun. Ternyata ke porang ini pada khususnya di wilayah kami ini betul-betul liar. Betul-betul liar karena porang ini tumbuh liarnya di MPDL atau di ketinggian 300 sampai 700 MPDL dari permukaan laut. Nah, disitulah kita membidik, memetakan di mana yang banyak bibit yang liar. Kita bolang ke hutan-hutan, ke semak-semak atau ke kebun-kebun yang tidak terpiara. Nah, alhamdulillah kita bisa mengumpulkan bibit di tahun 2019 ini hampir sekitar 1.500.000 di awal. Di awal 1.500.000 biji. Dari mulai yang kecil sampai yang terbesar. Gitu kan, karena malum karena hasil bolangan bukan hasil budidaya kan. Nah, setelah itu kami tertarik untuk dibudidayakan. Langsung kita budidayakan di sekitar kebetulan dulu itu di keterbatasan tenaga kerja dan keterbatasan operasional untuk awak kerja itu dimasukkan sekitar 5 hektar. Untuk penanaman awal di daerah sini Iya, dari sini semua kita dari awal ya tetap, tapi kita di kerjasama sama warga masyarakat sekitarnya. Oh gitu iya, kan. untuk termasuk jadi penyerapan tenaga kerja juga gitu ya? Alhamdulillah. Jadi kita bisa berbagi pada khususnya di budidaya porang ini. Iya. Nah, setelah itu di 2020 akhir kita alhamdulillah sudah mulai panen. Dan panen kita dijual ke CV Sanindo Bandung ya. Yang salah satunya pelopor pertama yang di Indonesia, pabrik yang pertama dari mulai tahun 70. Pabriknya udah ada di Bandung ternyata di Jawa Barat. Oh iya. Nah, cuman ketidaktahuan masyarakat, maksudnya informasinya padahal sebetulnya porang ini dulu ini laku. Harganya dari mulai di berapa itu 500 sampai 1.500. Ya. Begitu booming akhirnya jadi mahal. Dikarenakan keterbatasan bahan produksinya gitu kan. Seperti itu. Kang Budi, untuk selanjutnya ini mau tahu nih bagaimana cara dari awal pembibitan, kemudian pemeliharaan sampai ke panen, Kang Budi, gimana prosesnya gitu? Kalau menurut saya sih yang namanya porang ini kebetulan ini kesempatan emas ya. Kenapa? Dia dilempar juga hidup. Kenapa dilempar juga hidup? Tapi dengan syarat di saat waktu yang tepat. Penanaman porang ini sebetulnya tidak bisa ditanam di musim hujan, tapi harus di musim kemarau. Oh, justru sebaliknya gitu sebaliknya, tanamannya. karena kenapa? Supaya tidak
namanya apa terkena busuk gitu kan. Apakah bisa ini pohon ini hidup terus? Bisa, tapi kita harus bisa menyesuaikan antara kebutuhan cuaca ini gitu kan, orang ini gitu kan. Makanya kami ini dari mulai pembibitan sampai panen ini saya diperkirakan sekitar 7 bulan. Makanya panen ini bisa di bulan 6 sampai bulan 7. Iya. Tapi sekarang juga udah mulai panen. Dikarenakan pada ada yang tumbang itu tumbang itu karena dorman ya, seperti yang udah kuning-kuning terus seperti dipanen kalau mau dipanen. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini nih. Oh ya. Berarti tandanya tanamannya kalau sudah siap untuk panen itu dorman istilahnya. Dormannya seperti ini nih. Oh iya. Sudah kelihatan tua dorman ya. nih, ya. Berarti sudah siap dipanen. Ini kataknya coba hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya. Kalau kita tanam 100 pohon, 100 kali 8 berapa? Berarti udah ada 800 biji. Apalagi kayak dari satu tanaman, untuk ini bibit berikutnya. Untuk bibit. Jadi untuk pengembangan ke depan ketika masyarakat menanam porang ini cukup dengan 1 kali bibit. Gampang porang ini gitu kan. Dari Kang Budi di awal kisaran berapa hektar tadi di awal tuh untuk di tahun 2019 kan awal? Untuk 1 hektar ini membutuhkan bibit kalau teknis secara teknis itu membutuhkan sekitar 40.000 dengan jarak tanam ukuran 30 ke 30. Oh iya. Karena kita ngitungnya kan meter kan. Meter itu kan ada 1000 meter 10.000 meter ya. Dibagi 30 karena diambil sama itu nanti untuk jalan. Oh iya. Untuk sekarang nih sampai di tahun saat ini udah berapa lahan dan berapa titik di mana saja tersebar untuk penanaman ini? Alhamdulillah oleh Pak Budi gitu. Yang di Sukamulya ini sekitar 15 hektar, yang di Desa Ciudian sekitar 2 hektar, terus yang di Bayongbong, Kecamatan Bayongbong itu sekitar 10 hektar, Sisurupan sekitar 10 hektar, terus di Leles ya sekitar yang sudah dikelola sekitar 60 hektar. Terus di Kabupaten Bandung itu yang sama di Kabupaten itu sekitar 150 hektar. Nah ini kita melakukan proses manen ya, panen istilahnya dengan tanda-tanda sudah dorman gitu ya, dorman, ya. Sudah dorman, sudah tua lah gitu. Ya. Nah ini proses pengambilannya. Rata-rata dari satu pohon bisa berapa kilo? Tergantung besar bibit, sebetulnya porang ini belum maksimal panen karena ini masih dalam pertumbuhan membesarkan katak. Karena kalau ini udah siap panen itu adalah dorman, betul-betul dorman, sudah tidak ada pohon. Jadi kenapa kita bongkar, tapi untuk ngecek bagaimana untuk ininya apa besarnya dari mulai bibit ini katak ukuran. Ini kisaran berapa Lama? Ya berapa bulan ini? Ini usia pertumbuhan bulan 11 berarti ini usia 4 berarti usia 6 ini usia 6 bulan ini. 6 bulan. 6 bulan. Maksimalnya 7 bulan ya. Iya, maksimal 7 bulan. Nanti pas panen itu di bulan 7. Yuk. Tuh, kok potong lebar. Oh, akarnya masih kena iya tuh berkembang. Kuatnya. Oh, itu sogeknya. Nah, itu umbi dari porang ya, umbi porangnya. Ini diperkirakan sekitar 3 kilo ya. Tapi kalau masuk ke usia maksimal panen mah bakalan lebih dari itu lebih ya? Karena ini kan belum ini masih tahap pertumbuhan. Nah, iya. Bisa diangkat, Pak. Ini. Sekitar 3 kiloan lah. Dari bibit katak ini. Karena lamun kalau ini udah lepas ininya baru gak ada yang hitam. Nah ini awal pertama bibit. Sebesar ini. Oh iya. Sebesar ini bibitnya. Karena ini masih masih pertumbuhan karena akarnya juga masih putih itu. Baik. Kita sudah melakukan tadi dari awal kita lihat tanamannya, kemudian kita tanya-tanya dari awal kapan kita melakukan pembibitan sampai ke usia panen. Nah, barusan kita lihat hasil dari pemanenan sementara ya, bisa dikatakan itu sebatas sampel. Pengecekan ya, sampel karena belum sampai ke usia panen gitu. Masih ada waktu sekitar 3 bulan ya, lagi. masih ada untuk ke maksimal panen. Ya. Nah, Kang Budi untuk terakhir nih
pesan dan terutama pesan ya, pesan untuk mengajak generasi-generasi muda, karena dikatakan masih dikatakan petani itu, mohon maaf nih ya, kayak seperti kurang menarik lah di kalangan anak muda. Padahal ini kan menjadikan, apalagi dengan background negara kita ya, untuk hal pertanian itu menjadikan sektor yang utama seharusnya. Nah, bagaimana kiat kemudian pesan dan kesan untuk anak muda nih, khususnya untuk generasi milenial atau petani milenial ya? Untuk pesan untuk khususnya generasi muda, jangan ragu dan jangan bimbang ya untuk mencoba. Di bagaimanapun juga kita butuh untuk masa depan. Yuk kita kembali ke sektor pertanian, kembalilah ke alam, hijrahlah ke alam. Insya Allah ketika kita sayang pada alam, maka alamnya yang akan sayang pada kita. Pada intinya kita harus cepat mengambil informasi, mengambil terobosan baru untuk meningkatkan pada khususnya hasil budidaya yang kita harapkan, seperti budidaya porang. Banyak sebetulnya, karena Garut ini sebetulnya potensinya emas. Mulai dari rempah-rempah ini di Garut ada, mulai paneli, porang, semua yang diekspor itu di Garut ada. Tinggal petaninya atau generasi yang akan datang, mudah-mudahan ini menjadikan suatu percontohan, karena sukses itu tidak mudah. Sukses itu mudah, tapi di bagaimanapun juga kita harus berani mencoba. Itu aja, berani mencoba. Terima kasih Kang Budi atas waktunya. Kami segenap bro dari Kang Hakim mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.